Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Memang benar, tekanan spiritual di sini dapat mempercepat pertumbuhan, dan juga pemeliharaan benih buah spiritual. Sepertinya ada harapan untuk menyelamatkan si ratu. Ucap Chu Feng yang sedang duduk bersila di lantai 6, itu sambil melihat biji buah spiritual yang saat ini berubah di telapak tangannya. Chu Feng luar biasa gembira di dalam hatinya. Karena pada saat itu, biji buah spiritual sudah memiliki perbedaan besar dari ketika memulai di awal. Chu Feng bisa merasakan kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya, dan itu masih terus meningkat. Setelah melihat harapan, Chu Feng juga punya tujuan. Namun, masih diperlukan sedikit waktu untuk ketiga biji buah roh ini, untuk menumbuhkan buah roh yang matang. Di dalam menara hantu Asura, meskipun jumlah lantai yang dipanjat digunakan untuk menentukan kekuatan-kekuatan spiritual dan bakat mereka juga. Namun berlama-lama tinggal di menara hantu Asura, itu juga merupakan cara metode lain untuk menentukannya. Pada malam ujian, banyak orang yang sudah tidak tahan lagi. Biji buah roh dari tangan mereka yang berlari keluar dari lantai pertama, itu tidak memiliki perubahan sama sekali. Setelah hari pertama, hampir semua orang dari lantai 1 dan lantai 2 pun pergi. Sebagian besar biji buah roh yang dimiliki orang-orang di tangan mereka, itu mulai tumbuh. Beberapa bahkan ada yang memiliki cabang dan daun. Dan harga biji buah roh itu juga telah dinaikkan sedikit. Tentu saja, kebanyakan dari mereka membuktikan kekuatan mereka. Pada hari kedua, orang-orang dari lantai 3 juga mulai turun. Ketika orang-orang dari World Spirit Guild turun, mereka segera dipanggil ke istana. Karena tidak masalah apakah itu anggota klan Jie atau tetua World Spirit Guild, mereka ingin tahu identitas orang ketiga yang melangkah ke lantai 4 itu. Kamu mengatakan bahwa orang ketiga yang pergi ke lantai 4, itu bukan dari persekutuan roh duniaku atau seseorang dari klan Jie. Orang itu adalah orang luar. Tetua Li dari World Spirit Guild sangat terkejut setelah mendapatkan jawaban itu. Apakah kamu tahu dari mana anak itu berasal, dan siapa namanya? Tetua Li terus bertanya. Dia disebut Chu Feng. Meskipun kita tidak tahu dari mana asalnya, dia sangat peduli dengan World Spirit Guild kita. Di lantai ketiga klan Jie mengaktifkan formasi tak berbentuk, dan mereka ingin menekan kita dan mencegah kita melanjutkan ke atas. Jika Chu Feng tidak membantu kami, aku khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk keluar hidup-hidup. Seorang wanita muda menjawab dengan keras, dan ketika dia berbicara, dia bahkan dengan garang menatap tiga tetua Jie Clan. Omong kosong. Saat ini orang-orang yang terluka parah adalah anggota klan Jie aku, namun kamu masih berani untuk menuduh mereka. Tetapi bahkan sebelum tetua Li dapat berbicara, tetua dari klan Jie menjadi sangat marah. Apa yang sebenarnya terjadi secara alami, itu akan diselidiki oleh World Spirit Guildku setelah ujian selesai. Namun, aku lebih khawatir berapa lama ketiga orang di menara itu dapat bertahan, dan apakah ada yang bisa mendapatkan buah roh yang matang. Ketika tetua Li berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah menara hantu Asura. Mendengus. Para tetua Jie Clan tidak berbicara setelah mendengus dingin. Lagi pula, apa yang mereka khawatirkan adalah, berapa lama mereka bertiga bisa bertahan di menara itu, dan siapakah identitas mereka yang berada di lantai 4, lantai 5, dan atas. Pada hari ketiga, cahaya biru di lantai 4 mulai bergerak. Setelah beberapa saat, pintu masuk ke menara hantu Asura yang tidak terganggu selama sehari penuh, pada akhirnya mulai beriak. Pada saat itu, tatapan semua orang berkumpul di sana. Mereka merasa bahwa orang yang tinggal di lantai 4 selama 3 hari, itu sangat mungkin adalah Chu Feng. Meskipun dia bukan bagian dari World Spirit Guild atau bagian dari klan Jie, mereka masih ingin tahu seperti apa penampilan Chu Feng. Lagi pula, mereka yang bisa melangkah ke lantai 4 bisa ditambahkan ke jajaran jenius. Mendengus. Namun, ketika seseorang berjalan keluar setelah formasi spiritual berdesir, semua orang tidak bisa untuk tidak terkejut.
Terutama tiga tetua Jie Clan. Mereka semua sangat kaget, dan keterkejutan memenuhi wajah mereka. Karena pada saat itu juga, orang yang berjalan keluar dari menara hantu Asura bukanlah Chu Feng, dan juga bukanlah Gubo. Itu adalah orang yang dengan percaya diri melangkah ke atas, dan dia adalah Jie Bufan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tuan muda klan aku, Jie Bufan. Dia memiliki Armor of Tones, jadi bagaimana dia hanya bisa naik ke lantai 4? Ucap para anggota klan Jie. Wajah para anggota klan Jie seperti abu, dan beberapa tidak bisa menerima kenyataan itu. Bahkan wajah Jie Bufan juga sangat jelek. Tanpa banyak bicara lagi, dia cepat-cepat pergi. Karena dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa, dia telah diancam oleh Chu Feng untuk tetap di lantai 4. Lagi pula, jika dia mengatakan itu, dia tidak hanya akan kehilangan wajahnya sendiri, bahkan dia juga akan kehilangan wajah klan Jie mereka. Tetua, sepertinya harta fondasi klanmu tidak begitu berguna. Hahaha, ucap para tetua dari World Spirit Guild, yang saat ini berada dalam suasana hati yang sangat baik. Kamu, wajah para tetua Jie Clan berubah pucat karena marah. Awalnya mereka ingin membantah, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula pada saat sebelumnya, mereka memang berbicara terlalu percaya diri. Mereka dengan telak ditampar di wajah, tetapi mereka tidak bisa menghindarinya. Namun, pada sore hari di hari ketiga, titik biru di lantai 5 bergerak dan menghilang. Pada akhirnya, setelah berjalan keluar dari menara hantu Asura, wajah-wajah dari World Spirit Guild menjadi rumit, dan bahkan klan Jie tanpa henti terkejut. Karena penampilan Gubo saat itu, telah memberitahu semua orang jawabannya. Orang di puncak itu bukanlah dari klan Jie ataupun dari World Spirit Guild. Itu adalah seorang pria muda bernama Chu Feng. Dia benar-benar berhasil, seru Gubo. Ketika Gubo berdiri di bawah menara dan melihat ke atas, dia melihat cahaya biru di lantai 6. Hatinya seperti menjungkir balikkan sungai dan lautan. Meskipun dia sudah melihat Chu Feng yang luar biasa, ketika Chu Feng benar-benar berhasil mencapai puncaknya, dia masih memiliki kegembiraan yang tak terkatakan. Gubo, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari belakangnya. Dan setelah melihat ke belakang, Gubo tidak bisa untuk tidak terkejut. Itu adalah pakar puncak persatuan roh dunia, yaitu Tetua Li. Tetua Li, mengapa kamu turun? Gubo bertanya dengan takjub. Oh, apakah kamu sudah melihat Chu Feng itu? Tetua Li tersenyum dan bertanya. Dia memang luar biasa. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh tekanan spiritual sedikitpun, ketika dia berada di lantai 5. Namun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa, dia benar-benar dapat mencapai puncak. Jawab Gubo. Dia memang luar biasa, dan kemungkinan besar dia adalah orang lain yang sangat mengesankan. Ucap Tetua Li sambil mengangguk, lalu memandang lantai 6 dengan penuh makna. Tapi Tetua Li, hanya saja, Chu Feng memiliki sejarah buruk dengan klan Jie, tambah Gubo. Tidak perlu bicara lagi. Tidak peduli apa, Guild Roh Dunia aku akan melindungi Chu Feng ini. Karakter ini harus disatukan dengan persatuan roh dunia aku. Balas Tetua Li sambil melambaikan tangannya, dan kemudian berjalan menuju istana. Pada akhirnya, senyum lega juga melonjak ke wajah Gubo. Pada saat yang sama, Chu Feng yang berada di lantai 6 sudah berdiri. Saat dia melihat 3 buah roh hijau gelap di telapak tangannya, kegembiraan yang tak terlukiskan ada di hatinya. Dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam ketiga buah roh itu. Jika buah roh benar-benar bekerja, maka itu pasti akan menyelamatkan si ratu. Perasaan ini, seru Chu Feng. Tapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Dia mendeteksi sesuatu, dan merasakan sedikit kelainan. Dia buru-buru berdiri, lalu mengambil kompas spiritual dunia, dan mengisinya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah itu, semua petunjuk World Spirit Compass mengarah ke atas. Setelah Chu Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati secara detail, matanya tidak bisa membantu, tetapi menyala ketika dia dengan terkejut berkata, "Apakah ada lantai ke-7?" Seru Chu Feng. Chu Feng tampak bersukacita,
karena dia bisa merasakan ada pintu masuk formasi spiritual di atasnya. Dan selama dia bisa menguraikannya dengan benar, mungkin dia bisa membuka pintu masuk formasi spiritual yang misterius itu. Ini aneh. Padahal ini sudah di tingkat tertinggi, jadi mengapa ada pintu masuk formasi spiritual lagi? Jadi Asura Ghost Tower awalnya memiliki 7 lantai, atau apakah ini bagian formasi spiritual yang mengarah ke tempat lain? Pikir Chu Feng. Namun, ketika dia bersuka cita, dia juga tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Dia merasa bahwa, pintu masuk formasi spiritual yang saat ini muncul di atasnya ini tidak sederhana, karena dia sudah berada di tempat itu selama 3 hari. Namun, dia tidak merasakan masuknya formasi spiritual sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa pintu masuk formasi spiritual itu membiarkan dirinya dirasakan oleh Chu Feng, dan itu tidak dirasakan oleh Chu Feng melalui kemampuan pribadinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain curiga, apakah pintu masuk formasi spiritual itu adalah jebakan atau tidak. Itu benar apa kata si Ratu. Si Ratu pernah menyebut kata Asura sebelumnya, jadi selama dia bangun, mungkin dia akan tahu rahasia menara hantu Asura ini. Pikir Chu Feng. Berpikir sampai titik itu, Chu Feng berada dalam kesulitan lagi. Meskipun dia tahu bahwa buah spiritual bisa menyelamatkan si Ratu, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya secara khusus. Apapun itu, karena ada 3 buah spiritual di tanganku, aku akan melihat apakah itu berhasil setelah aku memakannya satu, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak ragu-ragu saat dia mengambil salah satu buah spiritual, dan setelah beberapa kunyahan, dia segera menelannya. Harus dikatakan bahwa, rasa buah spiritual itu cukup bagus. Rasa buah itu lezat, dan juga memuaskan. Buah itu bahkan membuat Chu Feng berpikir bahwa, itu adalah buah paling enak yang pernah dia makan. Namun, dia tidak tahu alasan mengapa dia merasa bahwa buah spiritual sangatlah lezat, itu bukan karena buah roh benar-benar lezat, tetapi karena dia belum makan sebutir beras ataupun minum setetes air pun dalam kurun waktu yang lama. Namun, beberapa saat setelah buah roh memasuki perutnya, Chu Feng merasakan 2 gelombang kekuatan. Satu gelombang kekuatan memasuki otaknya, dan itu dikombinasikan dengan kekuatan rohnya. Lalu secara instan, itu memperkuat kekuatan rohnya beberapa kali lipat. Gelombang kekuatan lainnya juga melonjak ke otaknya. Namun, itu tidak berbaur dengan kekuatan rohnya, dan itu melahirkan dunia spiritualnya. Ini si Ratu. Ini aura si Ratu. Gadis ini benar-benar tidak mati, ucap Chu Feng. Chu Feng semakin bersemangat, karena dia merasakan aura si Ratu. Dan dia lada saat ini menyerap energi yang terkandung dalam buah roh itu. Di bawah situasi itu, aura si Ratu menjadi lebih kuat, dan jauh lebih kuat lagi. Secara perlahan-lahan, Chu Feng bahkan bisa merasakan bahwa, tubuh fisik si Ratu sedang direkondisikan di World Spirit Space-nya sendiri. Ini bagus. Buah roh ini benar-benar sangat berguna, ucap Chu Feng. Sebagai tanggapan, Chu Feng dengan cepat mengambil buah roh lain, dan menelannya setelah beberapa gigitan. Setelah buah roh memasuki perutnya, dengan sedikit pikirannya, Chu Feng melemparkan kesadarannya sendiri ke dunia spiritualnya, dan dia ingin melihat hasilnya. Sangat indah, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat di dalam dunia spiritualnya yang luas, di sana ada sekelompok besar asap hijau gelap yang mengambang di udara. Asal itu sangatlah indah. Asap itu seperti sinar matahari yang cerah saat matahari terbenam, namun itu memancarkan kecemerlangan berwarna hijau gelap, dan saat ini sedang berkumpul menuju World Spirit Space. Di bawah situasi itu, cahaya berwarna hijau menjadi semakin dan semakin cepat. Mereka semua ditelan, dan dunia spiritual kembali ke ketenangan sebelumnya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak akan masuk? Ucap seseorang. Di saat Chu Feng sedang bingung, suara yang sama menyenangkannya dengan lonceng perak tiba-tiba terdengar di World Spirit Space. Raru, ini pasti si Ratu, ucap Chu Feng. Chu Feng sangat bersemangat, bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Senyum menyilaukan memenuhi wajahnya yang muda dan lembut.
Setelah dia melangkah ke ruang dunia spiritualnya, ekspresinya yang bahagia menjadi sangat ekstrim. Di tengah ruang dunia spiritual, Shiraru sudah berdiri di sana. Dia masih menggunakan rok berwarna hitam yang ditenun oleh bulu berwarna hitam. Mengungkap bahunya yang putih seperti salju di atas, dan kakinya itu seperti pena yang panjang dan indah. Sosok iblisnya tidak berubah sama sekali, dan dia bahkan lebih menawan dari itu sebelumnya. Di wajahnya yang manis, itu ada sepasang mata yang indah. Dan pada saat itu juga, mereka melengkung membentuk dua bulan sabit yang indah. Dia saat ini menatap Chu Feng sambil tersenyum. Kamu cukup mengesankan ya. Kamu benar-benar mendapatkan buah roh. Siapa yang memberitahumu bahwa hal-hal ini dapat membangunkanku? Si ratu terkikik dan bertanya. Namun, Chu Feng bahkan tidak berbicara. Sambil mengambil langkah besar dan dengan langkah seperti anak panah, dia tiba di depan si ratu. Lengannya terbuka, dan dia menempatkan gadis memikat itu ke pelukannya sebelum berkata. Lain kali, kamu jangan melakukan hal gila lagu. Apakah kamu tidak tahu, betapa aku sangat mengkhawatirkanmu? Ucap Chu Feng dengan lembut. Sementara dipeluk erat oleh Chu Feng, di wajah putih salju si ratu, sedikit warna merah muncul di wajahnya. Gadis itu tampak menjadi agak malu. Namun, dia tidak mendorong Chu Feng menjauh karena dengan kultivasinya, jika dia ingin menghindar, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Sudah cukup, dan kamu perlu memperhatikan berapa banyak keuntungan kecil yang kamu dapatkan dari aku. Selain itu kamu berhati-hatilah, karena aku akan menghancurkanmu. Si ratu terkekeh dan berkata. Pada saat itu, Chu Feng sadar bahwa dia sedikit berlebihan. Saat dia ingin melanjutkan dan dengan keengganan di wajahnya, dia melepaskan makhluk cantik di depannya. Lalu dia tersenyum dan berkata, Ratu, apakah kamu pernah mendengar tentang Menara Hantu Asura? Tanya Chu Feng. Menara Hantu Asura, apakah kamu juga pernah mendengar tentang Menara Hantu Asura? Balas si rati. Setelah mendengar tiga kata itu, ekspresi si ratu juga sangat berubah. Aku belum pernah mendengarnya. Tetapi pada saat ini, kita berada di Menara Hantu Asura ini. Jawab Chu Feng. Apa? Ayo cepat keluar, dan biarkan aku melihatnya, balas si ratu. Setelah mendengar kata-kata itu, si ratu langsung senang, dan dia sangat bersemangat sehingga dia melompat-lompat. Chu Feng tidak menundanya lagi, dan dengan pikirannya, dia melemparkan kesadarannya kembali ke dalam Menara Hantu Asura. Dia menyapu pandangannya di sekelilingnya, dan membiarkan si rati melihat lingkungannya saat ini. Hahaha, ini hebat. Ini benar-benar Menara Hantu Asura. Chu Feng, di mana tempat ini? Apakah itu masih dalam 9 provinsi? Tanya si ratu. Dari nada si ratu, dia bisa mendengar bahwa si ratu semakin bersemangat. Ini adalah provinsi roh dari benua 9 provinsi. Ratu, apa yang istimewa dari Menara Hantu Asura ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng juga bersemangat, karena dia bisa merasakan bahwa si ratu kemungkinan besar tahu apa itu Menara Hantu Asura. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa 9 provinsi memiliki Menara Hantu Asura. Tampaknya ini bukan tempat yang sederhana. Setidaknya untuk meninggalkan sesuatu seperti ini, pasti ada spiritualis dunia yang sangat kuat di sini. Chu Feng, kamu ingin tahu untuk apa Asura Ghost Tower ini digunakan? Menara ini adalah formasi penyegelan. Namun, apa yang disegel bukanlah monster yang menakutkan. Itu menyegel harta yang sangat berharga. Ucap si ratu menjelaskan. Hah, harta berharga? Di mana hartanya? Chu Feng dengan bersemangat bertanya. Lantai berapa ini? Balas si ratu. Lantai 6. Jawab Chu Feng. Itu tidak benar. Tidak mungkin Menara Hantu Asura hanya memiliki 6 lantai. Menara Hantu Asura harus memiliki setidaknya 7 lantai. Seharusnya ada pintu masuk formasi spiritual di sana, ucap si ratu. Itu benar, memang ada pintu masuk formasi spiritual di atas kita. Jadi, apakah itu berarti benar-benar ada lantai 7 di Menara Hantu Asura ini? Tanya Chu Feng. Tentu saja ada. Jika aku tidak salah, harta berharga yang tersegel di dalam Menara Hantu Asura ini ada di atas.
Jawab si ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.